jin ini, jin yang ada di Gunung Salak ini didatangkan dari seluruh penjuru dunia. Jin Turki, jin Jerman, Jepang, Saudi Arabia pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan membahas tentang misteri Gunung Salak. Oke, jadi bagi Anda semua yang tidak pernah mendengar Gunung Salak dan misteri yang ada di Gunung Salak, silakan tonton video ini sampai selesai. Gunung Salak adalah sebuah gunung yang terletak di Jawa Barat yang dianggap oleh segolongan masyarakat mempunyai keramat dan kekuatan gaib. Dikabarkan tempat ini atau Gunung Salak ini banyak orang yang melakukan ritual untuk mendapatkan pesugihan demi memperoleh harta kekayaan yang melimpah dengan cara menikahi jin atau nikah dengan jin. Katanya sudah ada ratusan manusia yang berhasil dinikahkan dengan jin di Gunung Salak ini dan mereka berhasil menjadi kaya raya. Katanya gitu. Jadi menurut mereka yang percaya hal-hal seperti ini, mereka percaya kalau menikah dengan jin ini, mereka akan jadi kaya raya dengan serta-merta. Kaya raya instan. Tidak perlu kerja susah-susah lagi. Oke, nikah aja dengan jin, dah. Mereka percaya gitu. Konon-kononnya juga jin yang ada di Gunung Salak ini didatangkan dari seluruh penjuru dunia. Jadi pilih saja jin mana yang kamu ingin nikahi. Jin Turki, jin Jerman, Jepang, Saudi Arabia pun ada. Yang lokal pun ada. Jadi jin-jin ini didatangkan dari luar negeri, jin import dari luar negeri, dan siap untuk menjadi istri dari orang yang ingin menikahinya. Istri manusia. Biasanya jin ini adalah jin perempuan, tidak ada jin lelaki. Jadi yang menikah dengan jin ini adalah pria manusia yang berkelamin pria. Menikah dengan jin wanita. Oke, jadi kalau perempuan tidak boleh menikah dengan jin. Yang boleh menikah jin adalah pria saja. Dan pria ini harusnya pria yang sudah menikah. Jadi kalau masih bujang-bujang nih, tidak boleh. Syaratnya pria yang sudah menikah baru boleh menikah dengan jin. Yang sudah menikah aja yang boleh menikah dengan jin. Nah, itu bagi mereka yang percaya, oke? Jadi orang yang mau menikah dengan jin ini salah satu syaratnya adalah pria yang sudah menikah. Jadi konon-kononnya jin ini jadi istri kedua, poligami. Dan pria yang ingin beristri dengan jin ini atau menikah dengan jin ini adalah pria yang beragama Islam. Selain Islam tidak bisa. Katanya gitu. Itu adalah salah satu juga syarat nikah dengan jin. Sebelum menikah ini ada juga prosesi menikahnya, nggak langsung dapat nikah gitu, tidak bisa, harus ada ritual-ritualnya juga. Ritual sebelum menikah misalnya harus bertapa 40 hari. 40 hari bertapa dulu. Jadi kalau mau menikah dengan jin ini, si calon pengantin ini harus bertapa selama 40 hari. Dalam masa pertapaan itu pun banyak sekali gangguan-gangguan mistis. Dan si calon pengantin ini harus tahan. Tidak boleh terganggu oleh gangguan mistis. Tahan iman. Nikahnya juga di waktu tertentu, pada hari-hari tertentu. Tidak semua hari bisa nikah dengan jin. Tidak bisa. Jadi waktu tertentu saja. Misalnya waktu yang diperbolehkan adalah atau hari yang diperbolehkan adalah hari Rabu Pon, Kamis Wage dan Jumat Kliwon.
3 hari itu aja bisa nikah dengan jin, lain hari tidak bisa. Dan tidak lupa sediakan sesaji. Bunga rampai biasanya gitu, bunga, ayam bakar atau ayam panggang, kelapa hijau, wangi-wangi atau dupa atau kemenyan, wangi-wangian yang nggak tahu wangi-wangian apa, yang penting wangi-wangi dupa atau kemenyan. Setelah syaratnya terpenuhi, yaitu sudah 40 hari bertapa, tahan godaan, sudah dapat hari yang ditentukan, kemudian sudah ada sesaji-sesajinya. Oke. Setelah lulus ujiannya, kemudian baru si dukun ini, si dukun, Pak Dukunnya akan menikahkan pria ini, pria manusia ini dengan jin. Dan tidak lupa harus ada saksi juga. Saksinya ada 2 juga, saksi jin dan saksi manusia. Oke, jadi kalau nikah dengan jin pun harus ada saksinya juga, saksi dari bangsa jin, dan karena yang satunya lagi manusia tentunya saksinya jin dan manusia. Kemudian pada malam itu setelah ada saksi, ada pengantin, ada sesaji semuanya dan ada dukunnya semuanya, si dukun ini akan mendatangkan jin yang kemudian akan menggunakan jasad badan manusia. Jadi ada seseorang yang akan dipinjam jasadnya untuk dimasuki roh dari jin itu. Jadi jin ini akan merasuk ke badan perempuan yang disediakan oleh Pak Dukun. Setelah jinnya dipanggil, jinnya datang, jinnya sudah merasuk ke badan perempuan itu, kemudian si dukun pun membaca apa ini namanya sigot taklid. Pernikahan siap dilaksanakan. Jadi si dukun ini juga adalah tok pengulu atau orang yang menikahkan manusia. Ini tapi dukun. Pernikahan siap dilaksanakan. Mereka duduk layaknya pasangan calon pengantin. Si dukun baca doa, baca syahadat. Oke, karena itu adalah tanda bahwa jin yang dinikahkan adalah jin Islam atau jin Muslim. Oke, kemudian si pria ini pun harus benar menyebutkan nama jin wanita itu. Kalau jinnya dari luar negeri namanya pun nama luar negeri pun harus disebutkan dengan jelas, karena kalau tidak disebutkan dengan jelas nanti nikahnya tidak sah. Disebutkan dengan benar agar nikahnya sah. Setelah menikah, setelah sah, oke, kemudian mereka pun pulang. Maksudnya pria ini pulang, nggak tahu nih jinnya nggak kelihatan, pulang agaknya ikut dengan pria itu tapi orang nggak melihatnya. Setelah menikah sebulan, biasanya si pelaku pesugihan ini, pria ini akan mulai mendapatkan kekayaan. Tetapi bukan kekayaan yang langsung dapat intan permata uang semuanya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi kekayaan yang dia dapatkan dari hasil usaha. Jadi jin perempuan ini adalah seperti pelaris. Apa yang dia usahakan, yang dia bisniskan akan sukses. Jual nasi laris, jual kerudung laris, jual sepatu laris, jual baju laris. Pokoknya apa yang dia usahakan itu menjadi sukses. Uang pun datang melimpah. Nah, inilah yang dikatakan kekayaan dari jin. Kita usaha dulu, kemudian jin ini sebagai pelarisnya. Jadi kalau bisnisnya sudah sukses, jangan lupa juga orang ini harus melakukan ritual secara rutin. Kalau tidak nanti dia bisa jadi miskin lagi ataupun dia akan menjadi tumbal. Jadi jangan lupa, tidak boleh lupa, maksudnya tidak boleh lupa dengan ritual yang harus dia lakukan setiap bulan.
Jadi kalau lupa nanti dia akan mendapat akibat yang untuk mendapat kekayaannya si pelaku harus taat melakukan ritual berupa sesajen dan puasa. Kalau tidak dia akan jatuh miskin. Dia harus puasa, harus ritual ini itu tepat waktu. Tidak boleh lupa-lupa. Nanti dia akan jatuh miskin lagi. Kononnya menurut ceritanya pesugihan jenis ini adalah pesugihan yang paling banyak diminati. Katanya lagi karena tidak memerlukan tumbal. Katanya gitu. Tetapi bagi Anda semuanya tentunya sudah tahu kalau pesugihan-pesugihan ini adalah perbuatan yang syirik, ditentang agama. Jadi bagi Anda semua jangan meniru hal-hal yang seperti ini. Karena setan jin cuma akan memberikan bahagia yang sebentar, cuma di dunia. Kemudian mereka akan menjerumuskan kita. Oke, jadi jangan menghamba atau jangan jadi budak pada jin ataupun syaitan. Oke, jadi jauhilah perbuatan-perbuatan seperti ini. Karena ini adalah perbuatan terkutuk. Jangan ditiru. Jangan dicoba. Oke, jadi itulah cerita dari Gunung Salak. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.